うして私を選んだの? Halo guys, ketemu aku lagi di film bagus. Apa kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, aku akan melanjutkan meringkas cerita film yang kata Ilham sangat-sangat sedih banget ya. Ya emang sedih sih, aku aja sampai nangis pas meringkas film ini bro. Judul filmnya yaitu One Liter of Tears. Ini film legend banget guys, lagunya pun juga enak-enak. Dan di videoku kali ini, aku akan meringkas episode 2 dan 3 menjadi satu. Ya karena kalau cuma episode 2 saja gak sampai 10 menit anjir. Sebelumnya aku sudah meringkas episode 1 dimana Shioka sudah mengetahui penyakit ayah, yang nama penyakitnya yaitu Spinous Cerebellar Degeneration, yaitu suatu penyakit yang membuat tulang belakang dan otak kecil seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik dan membuat tubuh si penderita tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Kemudian secara perlahan si penderita akan kehilangan kemampuan berjalan sekaligus berbicara. Sampai sini paham kan? Ya mirip sama stroke lah ya. Pokoknya kalian nonton dulu ringkasan episode satunya, nanti linknya aku taruh di deskripsi biar kalian nggak bingung. Oke, sebelum lanjut ke ringkasan cerita filmnya, intro dulu ya nggak? Mana nih intronya? Woi, putar intronya woi. Ringkasan film kali ini dimulai dari Shioka ingin meminjam hasil pemeriksaan anaknya kepada Dr. Mizuno untuk ditanyakan kepada dokter yang lain, karena dia masih belum percaya dan belum bisa menerima kalau anaknya yang bernama Aya menderita suatu penyakit mematikan. Dan dari sini juga mulailah Shioka mencari informasi-informasi tentang penyakit yang diderita oleh anaknya. Di saat bersamaan, Aya terpilih sebagai pemain di pertandingan basket sekolahnya, yang kebetulan tim basketnya akan ada pertandingan persahabatan minggu depan. Dan di sini senior yang disukai Aya bernama Kawamoto tampaknya juga menyukai Aya. Itu terbukti saat Kawamoto memperhatikan dan memberikan semangat kepada Aya. Setibanya di rumah, Aya memberitahu seluruh keluarganya kalau dia terpilih masuk ke tim basket sekolahnya. Dan juga di minggu depan dia akan bermain di pertandingan persahabatan. Di sisi lain juga diperlihatkan bahwa Shioka terus memikirkan tentang penyakit anaknya itu, tapi dia masih bisa tersenyum di depan semua keluarganya dan mengatakan bahwa hasil tes pemeriksaan Aya hanyalah penyakit biasa yang sering terjadi di saat masa pubertas. Singkat cerita, saat Aya memeriksakan lukanya di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain bernama Yuka, yang saat itu dia sedang menunggu ayahnya yang dalam pemeriksaan dokter. Melihat anak itu bermain sendiri, Aya kemudian mengajaknya bermain bersama sembari menunggu ayahnya selesai. Di saat Aya bermain bersama Yuka, tiba-tiba Yuka bertanya kepadanya, apakah Aya juga sakit? Karena menurut Yuka, ayahnya sebelum jatuh sakit juga mengalami luka di dagu mirip seperti Aya. Kemudian, ayahnya bisa terdiam mendengar hal itu. Scene kemudian beralih ke Shioka, yang sekarang sedang bertemu dengan Dr. Miyashita. Di sini, dia hanya ingin bertanya apakah penyakit anaknya bisa disembuhkan. Dan untuk kedua kalinya, jawaban yang diterima Shioka juga sama, yaitu bahwa masih belum ada obat untuk penyakit anaknya. Dr. Miyashita menyarankan agar Shioka tetap kuat demi mendukung anaknya, dan mulai sekarang harus berpikir cara terbaik untuk hidup dengan penyakit itu. Setelah itu, di saat Shioka berada di mobilnya, dia menerima pesan suara dari Aya yang mengatakan tidak perlu khawatir karena Aya sudah memeriksakan lukanya ke rumah sakit, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena sudah bekerja sepanjang hari. Mendengar hal itu, Shioka tak kuasa menahan tangisnya, karena memang bukan luka dagunya yang dikhawatirkan Shioka, melainkan penyakit yang sekarang sedang menggerogoti tubuh Aya yang dikhawatirkan oleh Shioka. Setibanya di rumah, Shioka mulai mengatakan tentang penyakit Aya ke Mizuo. Walaupun di awal Mizuo bersikeras agar Aya bisa diobati, tapi Shioka menjelaskan bahwa dengan ilmu kedokteran di masa itu, penyakit Aya masih belum ada obatnya. Singkat cerita, saat Aya sedang bermain basket, di sini Shioka dan suaminya seperti tidak percaya kalau Aya menderita suatu penyakit. Mengingat saat pertandingan ini, Aya bisa bergerak bebas dan seolah-olah keadaannya baik-baik saja. Tapi di sisi Aya sendiri, ketika dia ingin menerima umpan dari temannya, tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak secara tiba-tiba. Dan itu membuat Aya sedikit merasa aneh dengan tubuhnya. Kemudian ketika pulang sekolah, Aya bertemu dengan Aso di sebuah taman. Terus, Aya mengajak Aso ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Aya mengajak Aso makan malam ini karena dia ingin membalas kebaikan Aso. Karena dulu, Aya pernah ditolong Aso waktu ujian tes masuk sekolah. Setelah itu, scene beralih ke rumah sakit, di mana sekarang Mizuo dan Shioka berbicara kepada Dr. Mizuno bahwa mereka sudah mengerti penyakit yang diderita Aya. Akan tetapi, tetap saja mereka masih belum bisa menerima akan hal itu, mengingat umur Aya yang masih 15 tahun. Apalagi Mizuo melihat sendiri ketika Aya bertanding basket, anaknya bisa berlari dan bisa memasukkan bola tanpa masalah, seolah-olah keadaan Aya baik-baik saja.
Di sini, Dr. Mizuno mengerti apa yang dirasakan oleh Shioka dan Mizuo. Tapi walaupun begitu, penyakit ini tetap saja akan membuat ayah tidak bisa bergerak walaupun efeknya secara perlahan-lahan. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, saat ini ayah didampingi oleh ibunya bertemu lagi dengan Dr. Mizuno. Di sini, Dr. Mizuno memeriksa tulisan ayah karena sebelumnya ayah disuruh untuk menulis kegiatan dia setiap hari. Di sini ayah disuruh untuk nulis kegiatan dia setiap hari gitu guys, kayak buku diari gitu loh. Terus Dr. Mizuno juga menyarankan agar ayah direhabilitasi untuk menjaga keterampilan motorik dirinya. Setelah itu, ketika ayah sudah keluar ruangan, Dr. Mizuno menyarankan kepada Shioka agar segera memberitahu ayah tentang penyakitnya. Tapi Shioka memohon ke Dr. Mizuno agar jangan dulu memberitahu kepada ayah. Kalau menurutku, mungkin Shioka berpikir kalau sampai ayah tahu tentang penyakitnya, bisa jadi dia kena mental. Apalagi usia ayah yang masih umur 15 tahun. Di sisi lain, ayah bertemu lagi dengan Yuka yang ingin menjenguk ayahnya. Dan kemudian, ayah mencoba membantu membawakan barang Yuka ke kamar tempat dirawatnya ayah Yuka. Setelah sampai di kamar perawatan, ayah yang bisa terdiam mengetahui kondisi ayah Yuka yang lumpuh. Ditambah lagi, dokter yang menangani ayah Yuka adalah Dr. Mizuno. Kemudian, ketika ayah dan ibunya pulang dari rumah sakit, ayah bertanya tentang penyakitnya. Dan Shioka hanya mengatakan bahwa saraf motorik ayah sedikit terganggu. Kemudian scene beralih di mana ayah sekarang sedang berkencan dengan seniornya bernama Kawamoto. Dan secara tiba-tiba ayah tertabrak oleh anak-anak yang sedang bermain. Padahal di sini ayah sudah mencoba menghindari, akan tetapi badannya tidak bisa digerakkan. Setibanya di rumah, ayah menuliskan apa yang tubuhnya rasakan selama ini di buku harian dia. Di sini ayah menulis sebenarnya apa yang terjadi kepadanya. Dia merasa kalau tubuhnya seperti bukan miliknya. Menurutku sebenarnya ayah sudah mulai merasa aneh dengan tubuhnya di sini. Terus ditambah lagi ketika Mizuo dan Shioka menjadi lebih perhatian kepadanya, dan itu semakin membuat ayah merasa aneh. Esok harinya kita diperlihatkan ketika ayah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Yuka dan ayahnya. Sekaligus di sana ternyata sudah ada ibunya Yuka. Di sini ayah bertanya kepada ibunya Yuka penyakit apa yang diderita oleh suaminya. Terus ibunya Yuka menjelaskan bahwa suaminya menderita suatu penyakit yang dinamakan spinocerebellar degeneration, seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, yaitu suatu penyakit yang membuat tulang belakang dan otak kecil seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik, yang akhirnya membuat si penderita tidak bisa menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya. Ayah langsung teringat saat dia ditabrak oleh anak kecil beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia juga berusaha untuk menghindar, akan tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan sesuai keinginannya. Kemudian, ayah ingin mencoba bertanya langsung kepada Dr. Mizuno tentang penyakitnya. Namun, Dr. Mizuno kebetulan sedang libur hari itu. Terus, ayah memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Begitu lama dia mengobrol dengan Dr. Mizuno, tapi ayah tidak punya keberanian untuk bertanya tentang penyakitnya. Setelah itu, ayah memutuskan untuk pulang dengan alasan orang tuanya bisa khawatir bila dia pulang terlambat. Menurutku, ayah tidak jadi bertanya mungkin karena dia takut tentang kebenaran penyakitnya. Dia kayak belum siap gitu loh menerima kenyataan. Kemudian kita diperlihatkan ketika ayah sedang mencari informasi tentang penyakit spinocerebellar menggunakan komputer di lab biologi. Di sini, ayah mulai menyadari kalau penyakit spinocerebellar itu adalah yang diderita dia selama ini. Ayah menyadarinya saat membaca semua gejala-gejala awal penyakit ini, di mana gejala penyakit ini memang sudah dirasakan oleh ayah. Kemudian, ayah bertambah sedih ketika mengetahui kalau penyakit ini belum ada obatnya, dan akan menyebabkan si penderita kesulitan berjalan dan berbicara, yang akhirnya memaksa si penderita menggunakan kursi roda. Singkat cerita, hari ini kontes menyanyi di sekolah ayah dimulai. Saat itu, Mizuo yang didampingi Shioka hanya bisa menangis menonton kontes anaknya, karena dia hanya berharap ayah bisa menikmati waktunya dengan gembira. Kemudian scene beralih ke Aso. Di sini, Aso kepikiran tentang apa yang dikatakan ayah sebelumnya. Saat itu, ayah sambil menangis bilang ke Aso apakah Aso akan baik-baik saja kalau orang yang dia sayangi jatuh sakit dan meninggal. Mengingat Aso tidak peduli kalau manusia mau mati atau hidup. Saat itu, Aso melihat ayah mencari sesuatu informasi di komputer labnya. Kemudian, Aso mencoba melihat apa yang dicari ayah. Tapi ternyata ayah sudah menghapus semua jejak penelusurannya.
切な人が病気になったり死んだりしてもそれでいい。魚は気になるんだね。 Shin tiba-tiba beralih ke rumah sakit. Ayah yang saat itu didampingi orang tuanya bertanya ke dokter Mizuno, apakah penyakit yang dia derita adalah spinocerebellar degeneration. Mendengar hal itu, semua orang di ruangan itu terkejut karena ayah sudah terlebih dahulu tahu penyakitnya. Di sini, ayah menangis karena dia tahu kalau di masa depan dia pasti akan lumpuh seperti ayahnya Yuka. Dan part kali ini diakhiri dengan scene yang paling bikin aku nangis bro, dimana ayah saat itu sambil menangis bertanya lagi ke dokter Mizuno. Ayah bertanya, penyakit ini kenapa memilih aku? 病気はどうして私を選んだの? Nah, itu tadi adalah ringkasan cerita film dari One Liter of Tears episode 2 dan 3. Nantikan part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.